Salam dan selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, Jemaat-Jemaat GKI Sumut Klasis Medan 1. Pada hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan bersama Lentera Anugerah. Mari kita mempersiapkan diri kita bersatu di dalam doa. Allah yang baik, kami bersyukur atas kemurahan Tuhan di pagi hari ini, sehingga kami masih bisa hidup, masih bisa bernafas, masih bisa menikmati kebaikan Tuhan. Allah yang baik, sebelum kami melakukan aktivitas kami di pagi hari ini, kami hendak merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Kami memohon Roh Kudus membimbing kami, agar kami mengerti apa yang Tuhan maksud di dalam firman-Nya. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 145 ayat 14 hingga ayat ke-16. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan, mengenyangkan segala yang hidup. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema, Aku ditopang dan dituntun Tuhan. Saudara-saudara, kita menyadari bersama bahwa di dalam hidup kita dihampiri oleh ketidakpastian akan masa depan. Sebagai manusia yang terbatas, kita tidak bisa memastikan bagaimana nasib kita di masa depan, baik hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan. Tidak bisa kita memastikan bagaimana nasib kita. Dan ini adalah sebuah ketidakpastian akan masa depan. Dan banyak sekali dari kita dalam menghadapi ketidakpastian akan masa depan ini, kita menyusun strategi, menyusun cara, taktik untuk menjamin kesejahteraan hidup kita nanti di masa depan. Contohnya, ada yang giat mengejar pendidikan setinggi mungkin, bahkan juga kata orang sampai ke negeri Cina, agar dia bisa bekerja nantinya di tempat yang terkenal, di tempat yang mapan, di tempat yang dalam pikirannya bisa menjamin kehidupannya, menjamin kesuksesannya begitu. Supaya kelak hidupnya bisa mapan dalam arti perekonomiannya begitu. Perekonomiannya bisa mapan. Dan tentunya masih banyak sekali cara-cara orang dalam menghadapi ketidakpastian akan masa depan. Nah, tetapi faktanya, Bapak Ibu, ada juga beberapa orang yang gagal mewujudkan ekspektasinya di masa depan. Ada orang yang gagal dalam rancangannya, dalam segala taktik-taktik yang sudah dia sediakan untuk menjamin kehidupannya di masa depan. Ya. Nah, di tengah-tengah perjuangannya itu, mereka dihampiri banyak masalah dan penderitaan. Itu yang menjadi kegagalan bagi mereka. Alhasil, perjuangannya ini tidak membawa hasil yang mereka inginkan, harapan yang mereka inginkan untuk masa depan mereka nanti. Perjuangannya tidak mulus, seperti yang sudah direncanakan. Dan kemudian kegagalan itu menghantarkan orang-orang untuk berkata, "Mengapa bisa begini Tuhan? Mengapa Tuhan membiarkan rencanaku gagal? Mengapa Tuhan membiarkan hidupku jatuh? Apa yang salah dengan diriku? Sehingga Tuhan membiarkan hidupku jatuh, hidupku gagal." Dan kegagalan itu menggiring kita jatuh ke dasar lubang yang gelap. Di dalamnya kita menangis, kita merintih, kita mengeluh, kita kecewa terhadap Tuhan,
Kita meragukan kasih setia Tuhan. Kita hilang harapan, serta tak berdaya. Dan satu-satunya yang kita butuhkan ialah pertolongan. Diri kita akan mencari-cari pertolongan. Diri kita akan mengharapkan pertolongan yang sejati. Dan saudara-saudara, satu-satunya penolong kita, penolong yang sejati, ialah Tuhan saja. Firman Tuhan berkata melalui Daud di dalam Mazmur 145 tadi, bahwa Tuhan itu adalah penopang bagi semua orang yang jatuh, penegak bagi semua orang yang tertunduk. Dan ini merupakan kemurahan Tuhan. Dengan kasih sayang Tuhan, kita yang terjatuh Dia topang. Dan tentunya penopangan itu tidak memiliki makna yang kosong. Penopangan itu memiliki arti. Penopangan itu memberikan kita harapan. Harapan akan sesuatu yang indah bagi kehidupan kita. Tangan Tuhan memberi harapan yang mengeluarkan kita dari kekecewaan, ketakutan, tangisan, dan macam-macam. Topangan Tuhan memberikan kita harapan akan rancangan masa depan yang diinginkan Tuhan bagi kita. Seperti yang dikatakan dalam ayat 15. Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Tuhan menopang kita, mengeluarkan kita dari kekecewaan, tangisan, ratapan, penderitaan kita, menggandeng kita dalam perjalanan kehidupan kita, menuntun kita ke dalam masa depan yang disediakan Tuhan. Maka dari itu, haruslah kita sabar menunggu, sebab masa depan itu akan dihadirkan Allah bagi kita pada waktu yang Allah tentukan. Hidup kita tidak lagi akan dihantui dengan ketidakpastian tentang masa depan, sebab kita dengan sukacita menaruh harapan akan masa depan kita di dalam Tuhan. Masa depan yang seperti apa? Kita tidak tahu, tetapi kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu baik. Dan kemudian kita bersukacita dan berkata, aku ditolong dan dituntun Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan mengajarkan kami arti yang penting menjadi pengikut Tuhan. Kami disadarkan kembali bahwa di dalam kehidupan kami sering terjatuh di dalam kekecewaan, kegagalan akan rancangan-rancangan kami yang kami pikir itu menjamin kehidupan kami di masa depan. Tetapi kami percaya firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menopang kami dan menuntun kami, memberikan kami makanan, memberikan kami rancangan tentang kehidupan di masa depan yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam aktivitas kami hari ini, kami dituntun oleh Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, doa ini kami landaskan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom dan selamat pagi saudara-saudara, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.